Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 1211099, dosen pengampu Bu Indah Purwanti MT, mata kuliah Analisis dan Kebijakan Publik dengan judul Pentingnya Peran Keterlibatan Generasi Petani Muda dalam Membangun Ketahanan Pangan Sektor Pertanian di Desa Gebang Ngarep. Pendahuluan, petani muda dilihat dari pengelombakan umurnya, yaitu rentan umur antara 19 sampai 39 tahun untuk yang memakai teknologi digital ataupun tidak memakai teknologi digital, memiliki jumlah sebesar 6.183.000 orang, sedangkan dalam satuan persen 21,93%. Ini merupakan keseluruhan petani muda dari jumlah petani yang ada di Indonesia dengan jumlah 28.192.693 orang. Sedangkan untuk petani yang memiliki umur lebih dari 30 tahun untuk yang memakai teknologi digital memiliki jumlah sebesar 10.595.434 orang, sedangkan dalam satuan persen 37,58%. Serta untuk petani yang memiliki umur kurang dari 19 tahun yang memakai teknologi digital memiliki jumlah sebesar 5.612 orang, sedangkan dalam satuan persen 0,02%. Minimnya minat dan partisipasi generasi muda menyiratkan belum adanya regenerasi di sektor pertanian sehingga memerlukan perhatian segera untuk menghindari permasalahan keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Pertanian sebagai sumber pangan suatu negara tidak akan berkembang jika hanya sebagian kecil generasi muda yang ikut serta. Hal ini akan berdampak pada jumlah pangan yang diproduksi karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah pangan yang tersedia akan semakin berkurang sehingga mengakibatkan krisis pangan. Kemudian selanjutnya landasan teori. Regenerasi petani adalah proses terjadinya pergantian dari petani yang awalnya kegiatan dilakukan bukan berada di fase produktif atau berusia lebih tua menjadi fase produktif atau petani berusia lebih muda. James S. Coleman dalam teorinya tentang pilihan rasional memiliki fokus yang tertuju pada individu dengan tindakan rasionalnya yaitu pengamatan lebih mengarahkan pada tindakan yang dilakukan oleh individu nantinya akan menciptakan dampak mengenai perilaku timbul di sistem sosial. Kemudian ketahanan pangan adalah keadaannya tercukupinya pangan dari per orang sampai dengan tingkat nasional yang direpresentasikan melalui adanya pangan kapasitas cukup dari segi kualitas ataupun kuantitas, kadar pangan yang bergizi, bermacam, dan aman. Kemudian Thomas Robert pada tahun 1766 sampai 1834 mengatakan terkait adanya krisis pangan yang menimbulkan suatu kekhawatiran yaitu deret ukur sebagai acuan peningkatan laju penduduk yang bertambah dan deret hitung sebagai acuan produksi pangan. Sektor pertanian adalah elemen yang terdapat dalam ekonomi nasional dengan memiliki peran penting dan strategis karena produk domestik bruto dalam negara sebagian besar dihasilkan dari sektor pertanian, memberikan pekerjaan untuk orang dengan jumlah yang banyak dan memberikan pendapatan ekspor sebagiannya. Teori Mosher pada tahun 1987 menyatakan masyarakat dan pembangunan ekonomi umumnya menjadi suatu elemen yang bersifat integral. Hal ini merupakan penjelasan dari pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian di dalamnya terdapat ekonomi dan sumber daya manusia yang juga sebagai bagian dari pembangunan. Literatur review penelitian yang dilakukan oleh Dava, Meiji, dan Apriyadi pada tahun 2022 menghasilkan kesimpulan pemuda yang ada di desa ini mempunyai keinginan untuk merubah kondisi ekonominya menjadi lebih baik agar tidak sama dengan keluarganya. Kemudian Octaviani, Sitohang, dan Saleh pada tahun 2021 menghasilkan kesimpulan Indonesia terdapat permasalahan yang bersifat kompleks untuk dihadapi oleh regenerasi petani. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marpaung dan Bangun pada tahun 2023 menghasilkan kesimpulan agar terjadinya regenerasi petani, terutama bagi generasi petani muda, perlu strategi dilakukannya dorongan dari orang tua. Selanjutnya metode penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggunakan kepustakaan library research dan melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dalam metode pengumpulan data utamanya bersumber dari melakukan wawancara dengan mengumpulkan data yang terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi yang sangat mendalam guna memperoleh data akurat. Penelitian dilakukan di Desa Gebang Ngarep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Hasil dan pembahasan persepsi generasi muda menjadi petani. Sektor pertanian yang terjadi di lapangan pada saat ini hampir keseluruhan pengelolaan dari proses awal penanaman sampai akhir panen pertanian, baik berupa jasa sebagai pekerja ataupun orang yang memiliki usaha pertanian dilakukan oleh petani yang berumur tua.
Generasi muda sedikit yang memiliki minat hal berkaitan dengan pertanian, hanya ingin menikmati hasilnya tanpa turut memberikan kontribusi dalam mengelola, menjaga ketahanan pangan, dan seharusnya menjadi generasi penerus pertanian untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa dari generasi muda mempunyai minat untuk bekerja sebagai petani, dan ada yang tidak minat menjadi petani. Namun generasi yang mempunyai minat dengan yang tidak mempunyai minat, jumlahnya lebih banyak anak muda yang tidak mempunyai minat untuk bekerja sebagai petani. Pendapat generasi yang mempunyai minat dan generasi yang tidak mempunyai minat. Menurut generasi yang mempunyai minat, pertanian dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Ini merupakan usaha yang dikembangkan sendiri daripada bekerja di sektor industri yang menerapkan sistem kerjanya dalam bentuk kontrak. Kemudian jika masa telah habis dilakukan perpanjangan selama kurun waktu tertentu sehingga tidak dapat bergantung dalam pekerjaan ini. Kemudian menurut generasi yang tidak minat, sektor pertanian harus membuka usaha terlebih dahulu, mempunyai lahan ataupun menyewa lahan untuk memulainya dibandingkan bekerja di pabrik yang tinggal mengerjakan sesuai dengan bagian pekerjaannya dan upah yang diperoleh lebih besar. Kemudian ada faktor tidak minatnya generasi muda bekerja sebagai petani. Yang pertama, belum memiliki modal untuk membuka usaha sendiri, tidak tersedianya lahan sehingga perlu membeli lahan yang nantinya dikelola untuk pertanian menjadi sumber penghasilan mata pencarian. Kemudian belum adanya ilmu yang cukup dalam mengelola pertanian tersebut, karena untuk mengelola dan merawat tanaman dibutuhkan pengetahuan agar tidak salah dalam menangani permasalahan yang timbul. Kurangnya sifat telaten dalam merawat tanaman yang berupa sayuran, buah-buahan, ataupun padi yang dapat berdampak pada akhir hasil panen. Resiko kerugian juga besar disebabkan oleh berbagai permasalahan seperti hama yang menyerang tanaman ataupun faktor cuaca jika musim hujan dapat membuat banjir, menjadikan tanaman tersebut terendam dan angin yang kencang menyebabkan tanaman tumbang. Kemudian tingkat pendidikan di perkuliahan yang bukan mengambil jurusan mengenai sektor pertanian beranggapan bahwa yang selama ini dipelajari berbeda dengan sektor pertanian. Pendidikan SMA dengan jurusan IPA banyak mempelajari dan melakukan praktek mengenai menanam tanaman secara baik dengan menggunakan pupuk beraneka macam. Akan tetapi bukan berarti jurusan ini generasi muda lebih tertarik di bidang pertanian. Tetap banyak yang tidak tertarik. Kemudian keterlibatan generasi petani muda. Pentingnya keterlibatan generasi petani muda bagi anak petani atau bukan anak petani, karena petani yang sudah berumur tua tingkat produktivitasnya berkurang dan perlunya ada yang menggantikan petani tua untuk masa depan yang berkelanjutan. Generasi muda harus memiliki kesadaran mengenai pentingnya regenerasi petani sebagai penerus petani yang dapat menciptakan inovasi yang baru dan tidak ketinggalan zaman. Yang pertama, generasi muda yang bekerja menjadi petani dilakukan oleh mereka karena pekerjaan tersebut dijadikan pilihan kedua dan yang terjadi di lapangan tampak belum ada karakter yang jelas pada petani tersebut. Kemudian yang kedua, terjun ke dalam sektor pertanian yang menjadi mata pencarian di mata masyarakat memiliki nilai yang identik sebagai kemiskinan. Maka generasi muda sebagian besar tidak mau melihatnya dengan sekilas terkait bidang pertanian. Kemudian selanjutnya ada upaya meningkatkan regenerasi petani muda. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan berupa vokasi, kemudian program kegiatan penyuluhan pertanian, kegiatan sosialisasi, pengoptimalan untuk pelatihan yang mengarah pada kompetensi dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan petani dalam lembaga ekonomi dengan adanya pendamping pada saat mengembangkan usaha. Kemudian memberikan bantuan stimulan baik berupa sarana serta prasarana yang dibutuhkan untuk pertanian dan perlunya monitoring. Kemudian peningkatan jejaring untuk menghubungkan usaha dan kemitraan, mengembangkan sistem e-commerce dan perlu dilakukan perbaikan dan pengukuran agar tercapainya untuk penguatan serta pertumbuhan bagi petani generasi muda. Kemudian ada motivasi yang perlu dibangun bagi generasi muda, kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan bersifat untuk meningkatkan kesadaran di halayak publik melalui berbagai perantara seperti media sosial serta kegiatan dalam pemilihan sebagai duta petani muda. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa regenerasi petani muda sedang berada di fase tidak dimati generasi muda yang mengalami krisis untuk menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama bagi seluruh pemuda di desa Gebang. Generasi muda lebih banyak memilih bekerja selain di sektor pertanian. Bergabung di sektor pertanian memerlukan persiapan yang matang dari proses awal, yaitu modal yang banyak, pengetahuan ilmu pertanian dengan berbagai resiko yang akan dihadapi dalam pertanian. Maka petani golongan tua tetap memberikan dominasi yang tinggi dibandingkan dengan generasi muda. Regenerasi petani muda terkait faktor tingkat pendidikan seseorang yang ditempuh pada jenjang tertentu juga menjadi penyebab para pemuda tidak ingin terjun ke dalam pekerjaan pertanian. Upah yang diperoleh dari hasil kerja sebagai petani juga merupakan para generasi muda tidak menginginkan di sektor pertanian. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penuturannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.